Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Anwar dengan NIM 191910301128 dari program studi S1 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya mengambil materi tentang konsep penggambaran peta situasi. Oke, langsung saja ke materinya. Pemetaan situasi dan detail adalah pemetaan suatu daerah atau wilayah ukur yang mencakup penyajian dalam dimensi horizontal dan vertikal secara bersama-sama dalam suatu gambar peta. Untuk penyajian gambar peta situasi tersebut perlu dilakukan pengukuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengukuran titik fundamental. Yang kedua, pengukuran kerangka horizontal atau sudut dan jarak. Yang ketiga, pengukuran kerangka tinggi atau beda tinggi. Yang keempat, pengukuran titik detail atau arah, beda tinggi dan jarak terhadap titik detail yang dipilih sesuai dengan permintaan skala. Pada dasarnya, prinsip kerja yang diperlukan untuk pemetaan suatu daerah selalu dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang pertama, penyelenggaraan kerangka dasar sebagai usaha penyebaran titik ikat. Yang kedua, pengambilan data titik detail yang merupakan wakil gambar fisik bumi yang akan muncul di petanya. Kedua proses ini diakhiri dengan tahapan penggambaran dan kontur. Dan pengukuran sangat berpengaruh dan ditentukan oleh kerangka serta jenis pengukuran. Bentuk kerangka yang didesain tidak harus sebuah poligon, namun dapat saja kombinasi dari kerangka yang ada. Pengukuran horizontal. Dua macam pengukuran yang dilakukan untuk posisi horizontal yaitu pengukuran poligon utama dan pengukuran poligon bercabang. B. Pengukuran beda tinggi. Pengukuran situasi ditentukan oleh dua jenis pengukuran ketinggian, yaitu pengukuran sifat datar umum, pengukuran sifat datar bercabang. Dan C. Pengukuran detail. Pada saat pengukuran di lapangan, data yang diambil untuk pengukuran detail adalah beda tinggi antar titik ikat kerangka dan titik detail yang bersangkutan, jarak optis atau jarak datar antar titik kerangka dan titik detail, sudut antara sisi kerangka dengan arah titik awal detail yang bersangkutan, atau sudut jurusan magnetis dari titik detail yang bersangkutan. Adapun metode pengukuran situasi sendiri ada dua, yaitu yang pertama, metode offset. Pada metode ini, alat utama yang digunakan adalah pita atau rantai dan alat bantu untuk membuat siku atau prisma. Metode offset terdiri dari dua cara, yaitu metode siku-siku atau garis tegak lurus. Yang kedua yaitu metode mikat atau interpolasi. Titik-titik detail diikat dengan garis lurus pada garis ukur. Dibagi menjadi tiga cara lagi, yaitu yang pertama, pengikatan pada sembarang titik, yang kedua, perpanjangan sisi, dan yang ketiga, cara trial sederhana. Oke, untuk pengukuran situasi yang kedua yaitu metode polar. Metode polar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dengan unsur azimut dan jarak, dan yang kedua dengan unsur sudut dan jarak, atau pengukuran sudut dilakukan dari titik dasar teknik. Kemudian pengukuran jarak datar dilakukan dengan pita ukur atau EDM. Setelah pengukuran pemetaan situasi dan detail telah selesai dilaksanakan, langkah berikutnya yaitu melakukan perhitungan terhadap data yang telah diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk penggambaran peta yang dilengkapi dengan garis kontur. Garis kontur adalah yang ada di permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama dari suatu bidang referensi tertentu. Konsep dari garis kontur ini dapat mudah dipahami dengan membayangkan kolam air. Jika air dalam keadaan tenang, maka tepi dari permukaan air itu akan menunjukkan garis yang ketinggiannya sama. Garis tersebut akan menutupi pada tepi kolam dan membentuk garis kontur.
Adapun kegunaan dari garis kontur antara lain yaitu yang pertama yaitu sebagai dasar untuk menentukan penampakan tegak suatu permukaan tanah. Yang kedua yaitu sebagai dasar untuk perencanaan besarnya galian atau timbunan. Yang ketiga, memperlihatkan ketinggian tanah dalam lokasi atau peta tersebut dan sebagainya. Cara penentuan garis kontur yaitu dari hasil pengukuran dihitung dan digambar dengan skala tertentu. Kemudian dibuat garis konturnya sesuai dengan sistem interpolasi. Adapun interval kontur kurang lebih 1 meter tergantung dari ketinggian tanah. Oke, untuk kesempatan kali ini studi case yang saya gunakan adalah penggambaran garis kontur menggunakan Google Earth dan AutoCAD. Untuk langkah kerjanya, mari kita lihat video berikut. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Google Earth ya. Langsung saja kita cari lokasi yang kita inginkan. Di sini saya mengetik level 21 karena rumah saya dekat dengan level 21. Iya, kita paskan lokasi yang kita inginkan, kita zoom lagi. Nah, ini kurang lebih sudah pas dengan rumah saya. Kursor itu rumah saya. Setelah itu kita langsung save, kita pilih file, kita pilih save. Nah, itu tidak terlihat ya. Lalu kita itu centangnya kita hilangkan semua dan resolusinya kita maksimumkan, lalu kita save. Lalu selanjutnya kita buka file ya, tadi tidak terrecord, kita copy lalu kita paste di dalam AutoCAD, lalu kita enter 3 kali. Lalu kita membuat layer ya, ini juga tidak terlihat. Di sini saya membuat 3 layer, yaitu layer pertama untuk garis tepi dan jalan, layer kedua itu untuk rumah, dan yang layer ketiga itu untuk tanah kosong. Oke, langsung saja pertama kita membuat garis tepi. Di sini saya menggunakan shortcut line ya. Langsung setelah membuat garis tepi, kita membuat jalannya ya. Jalannya kita buat terlebih dahulu. Itu tinggal dipasin aja sama jalannya itu. Dipasin, kita pasin semua sampai semua jalannya sudah. Nah, itu sini aja saya percepat ya. Terus sampai jalannya terselesaikan semua. Oke, mungkin langsung saya percepat aja supaya tidak terlalu lama ya. Nah, ini sudah saya percepat.
Nah, oke, ini semuanya jalannya sudah selesai ya. Lalu kita beralih ke layar rumah. Lalu atap dari rumah itu kita garisi ya, seperti yang saya contohkan itu. Kita garisi, kita garisi, sebentar. Nah, kita garisi lagi. Pokoknya kita garisi terus sampai semuanya terselesaikan. Oke, mungkin supaya tidak terlalu lama langsung saya percepat saja. Nah, ini semua sudah selesai ya, atap rumah dengan tanah-tanah kosongnya. Lalu setelah itu kita pindahkan gambar dari Google Earth tadi. Kita pindahkan sebentar. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita pindahkan, kita move saja. Lalu gambarnya kita pinggirkan juga. Kita taruh di sini. Lalu garis tadi kita kembalikan. Oke. Nah, ini sudah selesai. Mungkin secara kasaran nanti jadinya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya kesalahan yang ada di video kali ini. Pesan saya, di tengah maraknya wabah COVID-19 ini, marilah kita mematuhi himbauan dari pemerintah. Salah satunya di rumah saja, atau kurangi bepergian kemana-mana apabila itu memang tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting. Apabila mungkin itu penting sekali, urgent, tidak apa-apa keluar, tapi tetap menggunakan masker dan alat pelindung lainnya. Dan jangan lupa sehabis keluar langsung cuci tangan, jangan menyentuh orang yang ada di dalam rumah dulu, terutama kalian yang di rumah ada nenek, kakek, atau adik-adik yang masih kecil-kecil imut-imut itu. Mungkin itu yang lebih rentan terkena penyakit COVID ini. Mungkin salah satunya kita harus jangan lupa cuci tangan, atau ada yang namanya hand sanitizer. Cukup digunakan di tangan saja, ya, nggak usah sampai ke muka, ke badan, kamu pakai mandi, nggak usah ya, cukup di tangan saja ya, cukup di tangan saja, insya Allah aman lah. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.